Gue mau jujur, pernah nggak lo buka aplikasi saham, niatnya mau jadi the next Warren Buffett, tapi 5 menit kemudian lo malah deg-degan, kayak lagi main slot, merah dikit, panik, hijau dikit, serakah. Besoknya lo bangun pagi, cek saldo, dan hasilnya gitu aja, atau malah boncos. Dan yang paling nyesek, waktu, tenaga, dan emosi lo habis. Tapi hidup lo nggak berubah kemana-mana. Coba jujur di kolom komentar, siapa yang pernah beli saham gara-gara FOMO, ikut-ikutan, takut ketinggalan? Tulis aja satu kata, gue. Masalahnya bukan di sahamnya. Saham itu alat netral. Masalahnya ada di satu kata yang sering banget kita ucapin tanpa sadar, main. Gue main saham, lagi main trading. Main bentar, siapa tahu cuan. Hari ini gue mau bongkar kenapa kata main ini pelen-pelen bikin tabungan lo ludes, dan gimana caranya berhenti jadi penjudi berbaju investor. Karena jujur aja, dulu gue juga kayak gitu. Gue lihat orang-orang flexing cuan di TikTok, screenshot porto, captionnya sok santai. Santai aja sih, cuan harian. Dan otak gue mikir, buset, gampang banget ya, tinggal klik beli, klik jual, terus kaya. Nyatanya gue lebih sering jagain chart daripada ngerjain tugas, lebih sering refresh harga daripada mikirin masa depan. Gue kira gue lagi jadi investor, padahal kenyataannya gue bukan jadi pemilik perusahaan. Gue malah jadi budak pergerakan harga. Mood gue dikontrol sama lilin merah hijau. Naik dikit, sok jago. Turun dikit, stres seharian. Dan disinilah letak kebohongan terbesarnya. Banyak orang entah sengaja atau enggak ngomong ke anak muda, saham itu jalan pintas. Gue ulang, jalan pintas itu bohong besar. Nggak ada jalan pintas yang konsisten buat bangun kekayaan tanpa disiplin, tanpa belajar, tanpa waktu. Sebelum gue lanjut, gue mau lempar pertanyaan ke lo. Menurut lo, saham itu investasi atau judi? Tulis jawaban lo di komentar. Nggak ada jawaban benar atau salah. Gue pengen tahu sudut pandang lo. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Kenapa sih kata main itu bahaya? Secara psikologis, main cari sensasi, main pengen cepet, main fokus ke harga, bukan nilai. Begitu mindset lo, main otak lo nggak lagi mikir jangka panjang. Lo nggak nanya, bisnis ini kuat nggak? Uangnya ngalir dari mana? Yang lo lihat cuma besok naik nggak? Ini bakal digoreng nggak? Dan di titik itu lo bukan lagi investasi, lo lagi judi pakai grafik. Dan kita semua tahu satu hal tentang judi, the house always wins. Bukan hari ini, bukan besok, tapi cepat atau lambat judi itu capek mental dan bikin miskin. Pelan-pelan, tanpa lo sadari. Sekarang gue mau lo ganti satu hal aja. Bukan aplikasinya, bukan modalnya, tapi katanya berhenti bilang gue main saham. Mulai bilang gue beli kepemilikan bisnis. Cuma beda kata, tapi efeknya ke otak lo gede banget. Sekarang bayangin gini, kalau lo beli saham warung kopi di sebelah rumah lo, apa lo bakal tiap 5 menit nanya ke tukang kopinya, "Bang, harga warung lo naik nggak?" Enggak kan? Yang lo tanyain pasti kopinya laku nggak, pelanggannya nambah nggak, untungnya sehat nggak. Nah, pertanyaannya, kalau lo punya saham perusahaan besar, kenapa lo malah sibuk liatin naik turunnya lilin tiap detik? Gue paham kok kenapa banyak dari kita kejebak. Kita capek kuliah, capek kerja, capek gaji pas-pasan, dan saat otak capek, dia otomatis
nyari shortcut. Akhirnya saham dijadiin pelarian, bukan perencanaan. Polanya selalu sama. Scroll, panik, jual, nyesel, ulang, dan itu muter terus. Kalau lo pernah ada di lingkaran setan ini, klik tombol like sekarang. Bukan buat algoritma doang, tapi buat ngaku ke diri lo sendiri. Iya, gua pernah di sini. Sekarang pertanyaan terpenting, gimana caranya pindah dari player jadi owner? Gue kasih 4 langkah praktis. Pertama, hapus aplikasi saham dari home screen. Serius, cek harga cukup 1-2 kali seminggu. Jangan latih otak lo jadi reaktif. Kedua, pakai aturan jelasin ke temen. Sebelum beli saham, kalau lo nggak bisa jelasin dalam 30 detik. Bisnisnya ngapain? Untungnya dari mana? Ke temen lo. Jangan beli. Ketiga, modal kecil, uang sekolah. Kalau modal lo masih dikit, jangan mimpi cuan jutaan dulu. Fokus bangun skill analisa. Anggap rugi kecil itu biaya kursus paling nyata. Keempat, saham bukan fondasi. Saham itu akselerator. Kalau lo males belajar, males upgrade diri, saham nggak bakal nolong lo jadi kaya. Anak muda bukan miskin karena saham. Anak muda miskin karena mindset pengen cepet yang bikin ceroboh. Malam ini gue tantang lo, buka aplikasi saham lo. Lihat satu saham yang lo punya. Terus tanya ke diri lo sendiri, kalau ini bukan angka di layar, tapi bisnis nyata di depan rumah, gue masih mau punya ini nggak? Kalau jawabannya ragu, itu bukan gagal, itu dewasa. Artinya lo siap belajar lagi. Kalau video ini kerasa nusuk, berarti lo emang butuh ini. Share video ini ke satu temen lo yang masih suka main saham, biar kalian bisa naik level bareng. Gue berpikir sukses, kita bangun aset, bukan bangun angan-angan. Sampai ketemu di video berikutnya.